Baru saja Sumpah WNI, jadwal debut Patinama ditetapkan. Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang baru menonton video ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mendoakan kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video daripada channel Garuda Space ya. Pada yang baru juga ketemu channel ini, kalian boleh support channel ini dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen guys. Oke, dan banyak info-info terkini daripada channel ini. Oke, tajuknya ataupun judulnya pada hari ini yaitu Skenario Tergila STY. Baru Sumpah WNI, debut Patinama ditetapkan. Revolusi Timnas dimulai. Jadi ada beberapa tajuk dalam video ini guys yang perlu kita perhatikan, dan juga saya akan memberi sedikit pandangan di akhir video ini nanti. Yang kita ketahui bahwa Sheni Patinama telah pun sah menjadi WNI dan juga sahlah dia bermain untuk timnas Indonesia di Piala Asia nanti. Dan sebelum ini Jordi Amat dan juga Sandy Walsh sudah selesai WNI, dan kali ini sumpah untuk Sheni Patinama pula. Dan sebelum itu juga Maklok, Elkin Bagot, dan Ilija Spasojevic juga sudah bermain untuk timnas Indonesia baru-baru ini. Nah, jadi ini merupakan pemain keturunan yang antara yang terbaik yang pernah ada di Indonesia, yang punya pengalaman bermain di Eropa. Nah, dan apapun guys, kita semak dulu video ini guys daripada channel Garuda Space ini. Tanpa berlama-lama guys, ayo kita semak video ini. Ini guys, Sheni Patinama telah pun sah menjadi WNI. Oke, Garuda Space, jangan lupa subscribe. Jadwal debut Sheni Patinama bersama timnas Indonesia. Jadwal sudah ada guys. Pemain keturunan Sheni Patinama telah resmi menyandang status WNI pada hari ini. Pemain berposisi di kiri tersebut dipastikan akan menambah kekuatan timnas Indonesia yang memiliki sejumlah agenda penting di tahun ini. Tak butuh waktu lama, Sheni Patinama tampak akan segera mendapatkan debutnya bersama skuad Garuda pada FIFA Matchday. Dari jadwal resmi FIFA, laga tersebut akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 28 Maret 2023. Tuh Piala Asia 20 hingga 28 Maret. Meski begitu, PSSI belum merilis rencana pertandingan tersebut yang terhitung tinggal 2 bulan lagi. Untuk itu, Sheni Patinama tinggal menunggu kepastian menjalani debutnya di bawah sentuhan tangan dingin Sintayong. Di sisi lain, Indonesia memiliki hajatan besar pada Mei mendatang. Sintayong harus mempersiapkan anak asuhnya untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Hanya itu, pada Maret 2023, Garuda Muda juga memiliki agenda untuk berlaga di Piala Asia U20 2023 yang akan. Jadi banyak guys kejuaraan besar, Piala Asia untuk senior, Piala Dunia U20, Piala Asia U20 juga ya di Uzbekistan nanti ya. Dilangsungkan di Uzbekistan. Sheni Patinama termasuk calon pemain naturalisasi yang prosesnya memakan waktu. Saat itu dirinya diproyeksikan bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Namun berkas dan kelengkapan serta waktu yang dijadwalkan terlalu mepet. Hal ini mengurungkan pemain Viking FK ini merapat ke tanah air. Kini dengan resmi sebagai warga negara Indonesia, Sheni Patinama diharapkan mampu membangkitkan prestasi tim Merah Putih. Patinama sendiri mengaku memilih membela timnas Indonesia lantaran mandat dari mendiang sang ayah yang merupakan warga asli Semarang, Jawa Tengah. Sang ayahnya guys, warga asli Semarang. Wah, ini dia punya bapak betul-betul ini orang Indonesia. Ini pemain keturunan memang nih. Pemain lokal yang terancam digeser pemain keturunan di Piala Asia 2023. Makin banyak saingan Sintayong, makin banyak pilihannya.
Pertama, Fahrudin Arianto. Ini pemain berpengalaman, kapten Indonesia juga. Fahrudin Arianto menjadi salah satu pemain yang jadi andalan Sintayong di lini belakang timnas Indonesia. Namun hadirnya Elkan Bagot dan Justin Hubner akan membuat posisinya tergusur meski berstatus sebagai pemilik ban kapten. Dengan Justin Hubner. Terlebih permainan Fahrudin yang mengalami penurunan performa di Piala AFF 2022 mengingat usianya yang tidak lagi muda. Iya, inilah dia kira umurnya sudah meningkat. Ricky Kambuaya Kedua, juga. Ricky Kambuaya. Ini antara pemain yang bagus, cepat, Ricky Kambuaya laju. menjadi salah satu pemain yang performanya menurun jelang bergulirnya Piala Asia 2023 di pertengahan tahun ini. Beruntung timnas Indonesia punya sosok Ivar Jenner yang bisa menjadi tandem bagi Mark Klok dengan ketenangannya mengatur permainan dan melepaskan operan untuk lini serang. Dendi Ketiga, Dendi Sulistiawan. Wah. Dendi Sulistiawan mampu tampil apik di Piala AFF 2022 dengan mencetak 2 gol saat dimainkan menjadi ujung tombak. Tapi peran ini tidak akan bertahan lama baginya mengingat ada sosok Dimas Derajat. Dimas lagi. Selain adanya sosok Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan juga harus menerima kenyataan jika posisinya digusur oleh Rafael Struijk yang bakal digembleng untuk menjadi penyerang timnas Indonesia di masa depan. Lagi. U20 punya pemain. Banyaklah pilihan ini kali. Asnawi Mangkualam. Sintayong selalu mengandalkan sosok Asnawi Mangkualam dan juga mempercayakan posisi back atau wingback kanan kepadanya. Tapi performa Sandy Walsh yang mumpuni di kasta teratas Belgia bersama Calvin Michelin membuat posisi Asnawi bisa saja tergusur di Piala Asia 2023 nanti. Pratama Arhan. Nama Pratama Arhan selalu menjadi pilihan utama Sintayong di timnas Indonesia untuk mengisi pos bek kiri tim Merah Putih. Namun performanya yang kurang di Piala AFF 2022 membuatnya bisa saja tergusur dengan kehadiran Saint Patinama yang punya pengalaman menarik bersama klub Norwegia Viking FK. Cetak gol beruntun di klub, punggawa timnas banjir pujian. Siapa ini guys? Bek timnas Indonesia Rizky Ridho menjadi pusat perhatian usai kembali berhasil mencetak gol untuk membawa timnya Persebaya Surabaya meraih kemenangan. Menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1, Persebaya Surabaya berhasil membukukan comeback sensasional. Pada laga tersebut, Rizky Ridho berhasil mengkonversi umpan dari tendangan bebas yang dieksekusi oleh Ze Valente pada menit ke-41. Sebelum akhirnya gol kemenangan dari Persebaya Surabaya dicetak oleh Paulo Victor pada menit ke-84 melalui tembakan salto. Kemenangan tersebut juga menjadi peningkatan performa positif bagi Rizky Ridho setelah kembali dari timnas Indonesia. Usai kembali ke Persebaya Surabaya, Rizky Ridho langsung tampil menggila. Sebelumnya, bek berusia 21 tahun itu juga telah mencetak gol lewat skema tendangan bebas kala menggulung Persita Tangerang dengan skor 5-0. Tepatnya pada laga pekan ke-19 Liga 1 2022-2023. Cantik gol bebasnya. Pada konferensi pers pasca pertandingan, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, mengaku sangat memuji ketajaman anak asuhnya itu. Khusus mengenai performa Rizky Ridho, Aji Santoso mengaku bahwa peningkatan performa Rizky Ridho dicapai saat kondisinya masih belum fit 100%. Ex-bek kiri timnas Indonesia tersebut juga berharap bahwa Rizky Ridho bakal meningkat seiring waktu. Sebagaimana diketahui, Persebaya merupakan salah satu klub penghasil talenta untuk timnas Indonesia. Marcelino pun sini juga. Sebelumnya kabar membanggakan juga datang dari wonderkid Persebaya, Marcelino Ferdinand yang segera berkarir di Belgia. Ya, di Sama Belgia, seperti ya. Rizky Ridho, Marcelino merupakan produk asli Bajul Ijo yang menjadi langganan timnas Indonesia.
Jadi ada banyak persaingan untuk timnas Indonesia pada kali ini dan juga ada banyak pilihan untuk Sinteyong yang benar-benar ataupun yang betul-betul dia saksikan permainan setiap pemain itu yang dapat memikat hati ST ataupun Sinteyong ini. Jadi antara persaingan di lini belakang itu sekarang ini cukup sengit guys. Jordi Amat, Elkin Bagot, Sheni Patinama, Sandy Walsh itu pemain keturunan. Kemudian pemain lokal Asnawi Mangku Alam, Artama Prahan, Fakarudin, Rizky Ridho. Wih, banyak saingan guys. Jadi macam mana Sinteyong memilih ini perlu penelitian ataupun perlu kerja keras lagi, dan juga untuk pemain-pemain lokal ini perlu juga menampilkan yang terbaik sekiranya ingin dinamakan sebagai pemain timnas Indonesia. Jadi Sinteyong amat hati-hati dalam pemilihan pemain pada kali ini, sebab ini adalah Piala Asia yang perlu dipertaruhkan dan masuk dalam kalender FIFA guys. Jadi apabila masuk dalam kalender FIFA, PSSI juga mempunyai target tersendiri untuk Sinteyong, dan Sinteyong pula perlu memilih pemain itu adalah pemain yang betul-betul dapat menampilkan aksi yang paling terbaik semasa berada di timnas Indonesia ini. Jadi sebelum ini Elkin Bagot di bagian pertahanan, Jordi Amat dan juga Sandy Walsh, kini Sheni Patinama. Di bagian tengah ada Maklok, kemudian di bagian serangan ada Elijah Spaso-Jebek. Belum lagi masuk yang pemain U20 ya, tadi yang dikatakan tuh Ivan Jenner, Justin Hubner dan juga Rafael Strik. Nah, seandainya 3 pemain keturunan ini juga masuk ke dalam pemain timnas senior, jadi cukup banyak lagi pilihan guys. Itu sangat-sangat memusingkan lagi kepala Sinteyong mungkin untuk memilih pemain yang paling terbaik nih. Jadi pemain lokal terutamanya yang senior ini juga, Pertama Araan, Egy Maulana, Witan Sulaiman, Asnawi Mangku Alam, Fakarudin, kemudian Kambuaya, Sadi Ramdhani, itu perlu betul-betul menampilkan yang terbaik dan juga kecerdasan stamina mereka. Nah, mudah-mudahan timnas Indonesia juga dapat bermain dengan baik dan juga menampilkan satu pasukan dalam Piala Asia ini adalah pasukan yang cukup matang, cukup berdisiplin, cukup kuat dan juga mempunyai tactical strategi formasi yang paling terbaik pada saat ini. Oke, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Mungkin kalian ada lebih pengetahuan, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.